Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di video pembelajaran bersama Ibu Listi. Kali ini Ibu akan membahas tentang skala. Sebelum kita belajar, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, pembelajaran hari ini tentang skala. Kalau kalian pernah lihat peta atau kalian punya atlas di rumah, pasti gambar peta tersebut menggunakan perbandingan skala, yaitu 1 banding sekian juta. Nah, di sini Ibu tulisnya 1 banding 2 juta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap panjang 1 cm yang ada pada gambar atau pada peta atau pada denah itu sebetulnya jarak yang sebenarnya di kenyataannya adalah 2 juta cm. Jadi bentuk dari skala ini ukurannya adalah cm, yang satunya 2 jutanya juga cm. Untuk itu mari kita bahas pembahasan tentang skala berikut ini. Silakan disimak. Nah teman-teman, untuk materi skala ini kalian bisa lihat di buku kalian, itu ada di halaman 63. Di situ dengan judulnya skala dan denah letak suatu benda. Jadi di sini kalian bisa lihat, di sini ada Pulau Jawa dan ini adalah tempat di mana kita tinggal. Nah, di sini kalian bisa lihat nih di petanya. Ada tulisannya. Skalanya itu 1 banding 1.750.000. Jadi ini materi skala ini masih berhubungan dengan perbandingan yang sebelum-sebelumnya. Coba kalian lihat di sini. Kalau di peta, gambar dari yang ada di peta tersebut itu ukurannya tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Contohnya kalau kalian menggambar, misalnya kalian menggambar ikan, kalian menggambar hewan, kalian menggambar pemandangan, kalian menggambar benda-benda seperti meja, buku, dan mungkin gambar tokoh kartun. Apakah gambar tersebut ukurannya menyerupai gambar yang sebenarnya? Pasti tidak kan? Maka dari itu di sini adalah fungsi skalanya. Jadi skala ini menunjukkan bahwa jarak yang ada pada di gambar ini itu perbandingannya adalah 1.750.000 untuk jarak aslinya. Kita bahas di bacaan di bawah ini. Kita lihat ya, ini peta Provinsi Jawa Barat. Gambar pada peta selalu disertai dengan skala. Jadi di peta, kalau kalian nanti lihat, kalian punya peta atau atlas, itu pasti ada skalanya ini. Entah dia ada di pojok paling atas atau pojok bawah, itu pasti dia ada. Kita lanjut lagi. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah skala itu perbandingan antara ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Jadi yang satu ini itu ukuran pada peta, berarti ukuran pada peta ini yang satu, dengan ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya berarti 1.750.000. Oke. Nah, skala juga ditulis dengan 1 banding P. Jadi ada penyebut skala yaitu si P, atau pada pecahan dapat ditulis 1 per P. Jadi pada gambar 2.4
mempunyai skalanya 1:1.750.000, artinya yang pertama, jika jarak pada peta adalah 1 cm, berarti yang ini yang 1 cm, maka jarak sebenarnya adalah 1.750.000 cm. Nah, karena dia di sini bentuknya masih satuannya cm, kalau kalian lihat di maps, biasanya antara satu kota ke kota lain itu hitungannya pakai kilometer, maka jarak yang 1.750.000 cm ini harus kalian ubah ke dalam bentuk satuan kilometer, jadi 17,5 kilometer. Yang poin kedua, suatu peta, denah, dan model selalu digambar menyerupai bentuk sebenarnya dengan menggunakan skala. Jadi ini tidak sembarangan menggambarnya. Dan di sini skala di sini itu menentukan bahwa jarak antar tiap kota di sini itu mewakili si skala tersebut. Jadi tidak sembarangan dan menyerupai aslinya walaupun gambarnya lebih kecil dibandingkan aslinya, karena itu juga merupakan gambar. Poin yang ketiga itu ada di halaman berikutnya, yaitu bentuk aslinya mempunyai ukuran yang sebenarnya, sementara itu peta, denah, dan model mempunyai ukuran yang lebih kecil dari ukuran sebenarnya sesuai skala. Jadi itu cuplikan dari si skala, mengapa dia seperti itu penulisannya. So, untuk mempersingkat, jadi seperti ini yang sudah tadi kita baca sama-sama. Jadi si skala itu dia merupakan perbandingan ukuran peta dengan ukuran sebenarnya. Contohnya misalnya kita di sini misalnya gambar pohon kelapa atau pohon apa? Kita gambar pohon, misal pohon kelapa gitu. Kira-kira kalau misalnya ini dihitung ukuran pohon kelapa, mungkin dia hanya tingginya itu sekitar 7 cm gitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat aslinya di sekitar kita, pohon kelapa itu tingginya mungkin bisa 7 sampai 10 meter gitu. Jadi antara ukuran yang pada digambar sama ukuran aslinya pasti berbeda, cuma bentuk digambar itu menyerupai si bentuk aslinya, seperti itu. Jadi dia perbandingan antara ukuran yang pada di peta dengan ukuran yang sebenarnya, itulah skala. Boleh kalian catat ini, kalian pause dulu. Udah, kalau sudah kita hapus lagi. Nah, untuk penulisan skala itu yang sudah tadi kalian lihat, itu adalah penulisannya ya, 1:P. P-nya itu penyebut skala. Kenapa penyebut? Karena 1:P ini itu dia kalau penulisan dalam pecahan itu 1/P. Nah, P-nya di sini dia posisinya sebagai si penyebut. Jadi P-nya itu penyebut si skala, gitu ya. Jadi penulisan skala itu selalu 1:P. P-nya itu suatu angka yang menunjukkan ukuran dari sebenarnya suatu gambar atau peta atau denah. Dan P di sini adalah si penyebut skala. Ingat ya, skala itu 1:P. P-nya adalah penyebut skala. Ya, kalian catat dulu. Silahkan. Kalau sudah, kita lanjut lagi.
Lalu kalau misalnya kita sudah tahu nih kalau skala itu penulisannya adalah 1:P. Coba kalian lihat di halaman 64. Di situ ada hubungan antara jarak sebenarnya, jarak pada peta, skala adalah sebagai berikut. Itu ada di kotak yang oranye itu. Pertama kalau kita buat dulu di sini inisial huruf untuk perumusan ya. Kita di sini kita simbolkan S itu untuk skala. Itu ya. P-nya tadi udah apa? Penyebut skala. Terus ada JP itu jarak pada peta. Yang terakhir ada JS yaitu jarak sebenarnya, betul. Nah, keempat ini yang akan membantu kita untuk perhitungan di materi skala. Jadi yang pertama ada S itu skala, P itu penyebut skala, JP itu jarak peta, JS itu jarak sebenarnya. Jadi ini kalian boleh tulis dulu. Nah, kalau misalnya untuk perumusan, kita punya S, kita punya P, kita punya JP, kita punya JS. Kalian mungkin bisa pakai singkatan-singkatan seperti yang ibu berikan yang di satuan kecepatan, satuan jarak. Nah, itu juga ini bisa kalian, mungkin ini misalnya Sabtu pagi jalan sore, bisa gitu, terserah kalian. Yang penting ada si inisialnya S, P, JP, dan JS gitu ya. Nah, teman-teman, ibu juga hampir lupa. Jadi untuk si skala ini kalian masih berhubungan dengan satuan jarak seperti yang tadi ibu bilang. Ya, muat nggak ya? Kalian masih ingat apa susunannya? Ya, apa? Oke. Kita pakai yang pernah ibu bahas, kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir, tambahin M, tambahin M, tambahin M, tambahin M, tambahin M. Jadi dapat kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Karena di sini adalah satuan panjang atau jarak, jadi dia tidak menggunakan pangkat yang ada di atas si satuan tersebut. Jadi cukup sampai sini, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dan setiap turun satu tangga itu dikali 10. Turun tangga dikali 10, turun tangga dikali 10, turun tangga dikali 10, turun tangga dikali 10, turun tangga dikali 10. Berarti kalau misalnya turun dikali 10, kalau naik, yes, exactly, betul sekali. Kalau naik itu dibagi 10. Berarti yang naik di sini, naik ke sini, naik ke sini dibagi 10, naik ke sini dibagi 10, dan yang sini dibagi 10. Jadi tiap kelipatan 10 dia turun si tangganya atau naik tangganya. Nah, biasanya kalau misalnya di skala itu yang pada umumnya digunakan adalah kilometer, meter, dan sentimeter. Umumnya ya, kilometer, meter, sentimeter. Kalau kilometer itu digunakan untuk si ukuran sebenarnya. Atau kalau misalnya tadi yang kita sudah pakai simbol-simbol huruf adalah JS, ini aja. Berarti ini jarak ya, jarak sebenarnya. Boleh jarak, boleh ukuran, terserah.
Kalau meter itu biasanya bisa bisa jarak sebenarnya juga. Kalau sentimeter biasanya itu ke jarak peta gitu ya. Jadi si kilometer itu jarak sebenarnya biasanya itu merupakan jarak dari misalnya satu kota ke kota lain. Jadi hitungannya dia pasti pakai kilometer karena kan dari satu kota ke kota lain itu lumayan jauh. Kalau misalnya yang meter itu biasanya misal tinggi benda kayak tinggi pohon, tinggi tiang, tinggi rumah, tinggi gedung, tinggi manusia, tinggi pokoknya berhubungan dengan tinggi ataupun panjang. Nah, yang sentimeter ini biasanya itu dia berhubungannya dengan si jarak pada peta atau jarak gambarnya. Jadi ada gambar, berapakah jarak di gambar tersebut. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi ingat ya teman-teman, jadi di skala ini pakainya ya hanya kilometer, meter, sentimeter, dan kalian harus nanti tuh harus kalian konversikan. Misalnya kita langsung ke ini aja deh. Nah, ini boleh kalian catat, boleh juga tidak. Yang penting kalian paham kalau misalnya yang kita gunakan adalah si kilometer, meter, dan sentimeter. Jadi kalau kilometer ke meter itu turunnya 1, 2, 3 kali, berarti kalian dikali 1000. Kalau naik dibagi 1000. Kalau dari kilometer ke sentimeter itu berarti turunnya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, berarti dikali 100.000. Kalau dari sentimeter ke kilometer berarti dibagi 100.000 gitu ya, ingat ya. Boleh kalian catat dulu tadi. Jadi biasanya gini, biasa kalau di soal itu kilometernya diubah ke sentimeter, berarti diapakan? Dikali 100.000. Kalau kebalikannya dari sentimeter ke kilometer berarti dibagi 100.000. Atau mungkin dari meter ke sentimeter, bisa jadi dikali 100. Kalau dari sentimeter ke meter berarti dibagi 100. Ingat ya kata kuncinya ini. Kilometer ke sentimeter kali 100, sentimeter ke kilometer dibagi 100.000, meter ke sentimeter kali 100, sentimeter ke meter dibagi 100. Kuncinya 4 ini. Boleh kalian catat untuk memudahkan kalian perhitungan nanti. Jadi kalian gak usah mikir-mikir lagi. Oke. Next. Coba kita lanjut ke contoh soal. Ya lupa, ibu lupa rumusnya belum ya. Rumus untuk skala yang pertama, itu bisa kalian lihat di halaman 64. Kalau skala ibu langsung tulis S ya, tadi kan udah ya. S sama dengan jarak peta banding jarak sebenarnya. Yang kedua, kalau jarak sebenarnya itu P dikali P itu berarti penyebut skala dikali jarak peta. Yang terakhir jarak peta. Jarak peta berarti sama dengan jarak sebenarnya dibagi P. Ini intinya, kelihatan ya? Gini. Jarak pindah aja deh biar kelihatan. Jarak peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi P. Nanti kalian baru tulis keterangannya di bawahnya yang sudah tadi ibu berikan. Atau tadi tulis keterangannya dulu, nggak masalah. Jadi ada 3 rumus ini. Kalau skala jarak peta banding jarak sebenarnya, berarti ini jarak peta, ini jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu P dikali JP, berarti P-nya ini si penyebut skalanya dikali sama jarak si petanya. Kalau dicari jarak peta,
Berarti jarak sebenarnya dibagi si P atau si penyebut skala. Nanti kalian dalam soal-soal tersebut kalian harus paham nih yang mana yang skala, yang mana jarak peta, yang mana jarak sebenarnya, dan mana yang si penyebut skala. Kalau skala itu berarti dia penulisannya 1 banding sekian. Kalau jarak peta itu biasanya dia ukurannya itu dalam bentuk sentimeter. Kalau jarak sebenarnya biasanya dia ukurannya dalam bentuk kilometer ataupun mungkin meter gitu. Kalau P biasanya biasanya dia angkanya itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan gitu ya. Ini angkanya kalau P itu yang paling banyak, angkanya paling banyak tuh. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Contoh soal itu ada di halaman 64. Ada contohnya, tinggi tiang bendera pada denah adalah 2 cm. Lihat cluenya. Yang diketahui itu ada si tinggi tiang bendera pada denah. Berarti kalau misalnya tinggi tiang bendera pada denah berarti sama aja kayak dia jarak peta adalah 2 cm. Ingat ya, kenapa dia jarak peta? Karena di sini satuannya dalam bentuk cm dan angkanya kecil. Lalu dengan skala 1 banding 250. Oh, udah ada tulisannya skala S. Skalanya berapa? 1 banding 250. Artinya apa? Jarak 1 cm pada peta itu sama dengan 250 cm jarak sebenarnya. So, kalian masih ingat S itu sama dengan 1 banding P. Berarti P-nya itu si 250. And then yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa meter tinggi tiang bendera sebenarnya. Berarti jarak sebenarnya dalam satuannya meter. Jadi kalian harus tahu ya, ini P-nya masih cm. P-nya cm, ini masih cm. Berarti nanti hasilnya harus kalian ubah ke meter. So, kita jawab the question. Tadi apa yang udah kalian catat rumusnya? Jarak sebenarnya sama dengan P dikali jarak peta. Good. P-nya berapa? 250 cm. Tulis 250 dikali jarak pada petanya ada 2 cm. Berapa 250 kali 2 adalah 500 cm. Apakah kayak gini sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena satuannya di sini masih cm. So, kalian harus ubah si cm ini ke meter. Gimana caranya ubahnya? Oh, ini di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Ubahnya tadi ingat dari cm ke meter. Yes, dibagi 100 berarti 500 cm-nya per 100. Bisa dicoret kan? Coret aja nolnya 2. Coret ini sama aja kayak 100 dibagi 100. 100 dibagi 100 1. Sekarang berarti 5 dibagi 1 kan? 5 dibagi 1 5. Berarti jawabannya 5 meter. So easy, selesai. Jadi tinggi tiang bendera sebenarnya adalah 5 meter. Dengan skalanya 1 banding 250 dan jarak pada petanya adalah 2 cm. Didapatlah si jarak sebenarnya atau tinggi tiang bendera yang sebenarnya adalah 5 meter. Gitu ya teman-teman. Gampang kok, gampang. Oke, ini contoh yang pertama kalau misalnya ditanyanya jarak sebenarnya. Kita cari contoh yang kedua kalau kita mau cari si apa ya?
Jarak pada peta. Oke. Ini nanti tadi kalian catat dulu, boleh? Misalnya ya, kalian boleh sambil catat. Misalnya diketahui itu jarak no. Diketahui, oh ya betul, jarak sebenarnya misalnya itu jarak sebenarnya, ibu langsung pakai singkatan aja nggak apa-apa ya. Jarak sebenarnya jalan santuy jarak sebenarnya itu misalnya 20 km tuh. Lalu skalanya itu misalnya skalanya 1:400 gitu. Misal terus lalu ditanyanya apa? Ditanyanya adalah jarak peta. Jarak peta biasanya satuannya sentimeter. Jawabnya gimana? Yang pertama adalah ingat ya, di sini si skala itu satuannya itu sentimeter. Ini sentimeter, 400 ini sentimeter. Sedangkan jarak sebenarnya di sini masih kilometer. Jadi si kilometer ini itu harus kita ubah ke sentimeter. Masih ingat gimana ubahnya? Berarti dari 20 kilometer diubah ke sentimeter, berarti kilometernya dikali berapa? Dikali 100.000. Dapat berapa nih? Kita hitung aja nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya ada 2 dikali 1 berarti 2 juta sentimeter. Oke, berarti 20 km itu sama dengan 2 juta sentimeter. Kalau sudah diubah ke dalam bentuk sentimeter, langsung kita pakai rumus. Jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dibagi P. Betul. P-nya yang mana? P-nya kita lihat yang di skala. Skalanya 1:400. Nah, 400-nya ini yang merupakan P. P-nya 400. Jadi di sini kita punyanya 2 juta dibagi 400. Nggak kelihatan. Nah, kalau sudah berarti ini yang atas 2 juta punya nolnya banyak, 400 punya nolnya 2, yang kita coret hanya nol yang paling sedikit, berarti si 400 02. Terus kalau udah kayak gini gimana cara hitungnya? Pakai angka yang dari depan aja. 2 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti sekarang 2 sama 0 jadi 20. 20 dibagi 4 berapa? 5. Coret berarti di sini. Jadi 5, ini 1. Berarti sisanya berapa nih 5 sama 0 ya? 1, 2, 3. 5.000, ini 1. 5.000 per 1, ya 5.000. Satuannya jarak pada peta 5.000 cm. Selesai. Berarti kalau misalnya di peta ternyata jauh. Jadi 5.000 cm itu jarak pada, boleh 5.000 cm nya diubah ke meter, tapi biasanya jarak pada peta itu satuannya centimeter. Selesai. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya dicari jarak peta, jarak sebenarnya ukurannya kilometer, kalian ubah dulu ke sentimeter, yaitu dengan cara mengalihkan dengan 100.000, dapatlah 2 juta. Baru sih jarak petanya kita cari dengan rumus jarak sebenarnya dibagi si penyebut skala. Jarak sebenarnya yang sudah kita ubah ada 2 juta, berarti 2 juta dibagi 400 didapat 5.000 cm. So easy. Satu contoh lagi. Tadi jarak sebenarnya sudah, jarak pada peta sudah. Sekarang kalau misalnya kita mau cari si skala, yo,
kita masih pakai yang tadi. Misalnya kita punya jarak sebenarnya itu 20 km, terus kita punya jarak petanya misalnya 5 cm, berarti ditanya sih skalanya. Berarti kalau skala kan berarti titik-titik banding titik-titik. Udah, ya udah, dari si skala itu kita tulis S sama dengan jarak peta banding jarak sebenarnya. Dan kalian harus ubah terlebih dahulu si jarak sebenarnya sama kayak tadi, karena tadi kita udah cari ya jarak sebenarnya 20 km, berarti kalau diubah ke cm jadi 2 juta. Yang dipakai si 2 juta ini, karena biasanya si skala itu pakai satuan cm. 2 juta dari mana? 20 dikali 100.000. Oke, kalau sudah seperti ini udah kita punya rumusnya sama dengan JP dibanding JS. Kita masukin aja, JP-nya berapa? JP-nya 5 cm, tulis 5. Banding 2 juta. Nah, yang perlu kalian ingat itu, kalau si skala, itu skala kan penulisannya 1 banding P. P-nya kan bisa angka berapa aja. Tapi yang angka yang di sini nih, jarak petanya itu harus 1. Jadi 5 ini gimana caranya? Harus diubah menjadi 1. Dibagi berapa? Pasti. Berarti ini disederhanakan nih. Semuanya dibagi dengan 5. Jadi yang kita dapat 5 dibagi 5, 1. Terus berarti ini kan 2 juta dibagi 5. Hitungnya dari yang ke depan dulu. 2 dibagi 5 nggak bisa. Karena nggak bisa 0. Sekarang berarti 2 sama angka belakangnya ikut. 1, 20. 20 dibagi 5, 4. Betul, berarti 4. Ini jadi 4. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 banding 400.000 gitu. Artinya apa? Berarti jarak 1 cm pada peta atau gambar itu sama dengan 400.000 cm jarak sebenarnya gitu. Paham ya teman-teman ya? Semoga kalian paham materi hari ini. Nah, untuk lebih kalian pahami, kalian bisa latihan di halaman 64 sampai 64 itu yang kalian isi itu nomor 1 gitu. Nomor 1 halaman 64, terus nomor 5, terus yang lagi nomor 8. 3 soal itu ya. Halaman 64 sampai 65 nomor 1, 5, 8. Kalau kalian mau isi semua itu lebih oke. Begitu. Ini untuk latihan kali ini. Untuk yang hari Selasa insya Allah Ibu kasih latihan lagi untuk yang materi yang sebelumnya, yaitu tentang pengukuran jarak dan kecepatan, perbandingan volume dan debit gitu. Sebetulnya itu sih butuh juga untuk latihannya supaya kalian paham, tapi itu Ibu akan berikan di hari Selasa. Mohon maaf sebelumnya Ibu tidak jadi untuk bertemu kalian di Google Meet atau Zoom karena terhalang waktu. Insya Allah kalau ada kesempatan mungkin sebelum PAS kita bertemu di Google Meet atau Zoom. Cukup sampai sini pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga kalian memahami pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, semoga kalian tetap semangat. Semoga kita segera berjumpa secara tatap muka, pembelajaran langsung di sekolah.
Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.